Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursya Fitri dengan NIM 2002105020007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keamanan database. Definisi keamanan database adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian baik secara sengaja maupun tidak yang bersifat merugikan dan memengaruhi sistem serta secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Keamanan database tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, tetapi juga meliputi bagian lain dari sistem database yang tentunya dapat memengaruhi database tersebut. Hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, dan data. Agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkan kontrol yang tepat. Seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database biasanya disebut administrator database. Sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat di dalamnya. Beberapa aspek keamanan yaitu: yang pertama, membatasi akses ke data dan servis. Yang kedua, melakukan autentikasi pada user. Yang ketiga, memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Keamanan database dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, pencurian dan penipuan. Pencurian dan penipuan database tidak hanya memengaruhi lingkungan database tetapi juga seluruh perusahaan atau organisasi. Yang kedua, hilangnya kerahasiaan dan privasi. Suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka, pada kasus ini data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Yang kedua, hilangnya integritas. Integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup. Yang keempat, hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data sistem kodenya tidak dapat diakses. Servis mati yang tentunya secara serius sangat memengaruhi perusahaan atau organisasi. Tujuan keamanan database. Yang pertama, stray atau confidentiality. Informasi tidak boleh diungkapkan kepada pengguna yang tidak sah. Sebagai contoh, siswa seharusnya tidak diperbolehkan untuk memeriksa nilai siswa lainnya. Yang kedua, integrity, yaitu hanya pengguna berwenang yang diizinkan untuk mengidentifikasi data. Sebagai contoh, guru mata pelajaran lain mungkin diperbolehkan untuk menilai, namun tidak diperbolehkan untuk memodifikasi mereka. Yang ketiga, availability atau pengguna yang terdaftar tidak boleh ditolak akses. Sebagai contoh, seorang instruktur yang ingin mengubah kelas harus diizinkan untuk melakukannya. Adapun penyalahgunaan database. Yang pertama, tidak disengaja sejenisnya. Kerusakan selama proses transaksi, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer, logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Yang kedua, disengaja sejenisnya. Pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang, penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Adapun tingkatan pada keamanan database. Yang pertama, fisikal. Fisikal adalah lokasi-lokasi di mana terdapat sistem komputer haruslah aman secara fisik terhadap serangan perusak. Yang kedua, manusia, yaitu wewenang pemakai harus dilakukan dengan berhati-hati untuk mengurangi kemungkinan adanya manipulasi oleh pemakai yang berwenang. Yang ketiga, sistem operasi. Kelemahan pada SO ini memungkinkan pengaksesan data pihak tak berwenang, karena hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh. Yang keempat, sistem basis data. Pengaturan hak pakai yang baik. Jenis-jenis ancaman pada database. Yang pertama, loss of atau kehilangan rahasiaan. Hilangnya kerahasiaan pada perusahaan akan menyebabkan hilangnya daya saing. Yang kedua, kehilangan privasi.
dapat menyebabkan tindakan ilegal untuk melawan organisasi. Yang ketiga, kehilangan integritas. Penyebabnya dapat menjadikan invalid atau rusak untuk pernyataan kejelasan sebuah data yang dikelola organisasi. Dan yang keempat, kehilangan ketersediaan, artinya data atau sistem tidak dapat diakses sehingga mengaruhi kinerja finansial perusahaan. Contoh kasus dan pengenangannya. Autentikasi adalah salah satu bentuk identifikasi untuk meyakinkan bahwa orang yang sedang berkomunikasi dengan kita adalah benar adanya, bukan pemalsuan identitas. Salah satu bentuk autentikasi yang paling sering dijumpai adalah user ID serta dengan password. Hanya saja, sistem user ID dan password ini adalah kelemahannya, karena ada saja yang untuk mencari tahu password seseorang sehingga bisa terjadi pemalsuan identitas. Salah satu sistem untuk mengurangi efek pemalsuan identitas atau pencurian password adalah dengan menerapkan OTP atau on-time password, di mana satu password hanya digunakan untuk satu kali akses. Akses berikutnya harus menggunakan password yang berbeda. Sistem lain yang mengamankan autentikasi adalah password dan Kerberos. Selain penggunaan user ID dan password, teknik autentikasi bisa diperlukan dengan kombinasi biometrik, misalnya user ID ditambah dengan sidik jari atau user ID ditambah dengan materina dan sebagainya. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu pada awal Mei 2020 sebanyak 90 juta data pengguna dan lebih dari 7 juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap dark web. Kasus kebocoran data pengguna Tokopedia ini network oleh akun Twitter yang kerap membagikan isu soal persetan. Data pengguna Tokopedia yang dijual mencakup genre, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat, email, nomor ponsel, dan password. Data tersebut kabarnya sudah dikumpulkan sejak Maret 2020. Kendati membenarkan adanya upaya pencurian, Tokopedia mengklaim bahwa informasi memiliki pengguna tetap aman dan terlindungi. Tokopedia Nuraini Raga mengatakan bahwa password milik pengguna telah terlindungi dan dienkripsi. Tokopedia juga menerapkan sistem kode OTP on-time password yang hanya bisa diakses secara real-time oleh pemilik akun. Implementasi dari keamanan tersebut adalah yang pertama, database security software. Wajib untuk mengetahui setiap aspek dari databasemu, mulai dari siapa yang mengakses, apa hingga seberapa baik kinerjanya. Dengan database security software menjadi sangat mudah untuk memantau database tersebut sembari mengidentifikasi apapun yang mungkin keliru. Yang kedua, membedakan antara data sensitif dan non-sensitif, yaitu dengan cara untuk mengamankan database berikutnya adalah dengan membedakan antara data sensitif dan non-sensitif. Tidak semua data yang disimpan di database memiliki jenis sensitivitas yang sama. Akibatnya, tidak masuk akal untuk berinvestasi terlalu banyak dalam keamanan data yang tidak sensitif meskipun masih perlu diamankan. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.